Selamat berjumpa dalam program video pendidikan. Para mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai aplikasi graf berarah. Penggunaan aplikasi graf berarah banyak sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami kejadian yang mengharuskan kamu tiba pada suatu tempat dengan cepat, sedangkan kamu memiliki alternatif beberapa jalan untuk ditempuh? Atau kamu pernah mengalami kesulitan dalam pengaturan jadwal pengiriman barang-barang yang harus dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain? Nah, beberapa masalah-masalah itu akan dapat diselesaikan apabila kamu mengerti benar tentang aplikasi graf berarah. Nah, setelah menyaksikan program berikut ini, kamu diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk pertama-tama menjelaskan bagaimana mencari jalur terpendek. Kemudian, yang kedua, kamu dapat menjelaskan bagaimana mencari aliran maksimal. Sebelum memasuki tentang aplikasi graf berarah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang graf berarah. Mungkin kamu sekalian sudah hampir lupa. Suatu graf berarah atau directed graph, disingkat digraf, terdiri atas dua himpunan, yaitu himpunan V yang anggotanya disebut simpul digambarkan sebagai titik. Himpunan A yang merupakan himpunan pasangan terurut dari simpul yang memiliki arah yang disebut arcus. Digraf ditulis dengan D, V, A. Sedangkan beberapa definisi-definisi dalam aplikasi graf berarah adalah sebagai berikut. Derajat keluar atau out degree suatu simpul adalah banyaknya arcus yang mulai atau keluar dari simpul tersebut. Sedangkan derajat ke dalam atau in degree suatu simpul adalah banyaknya arcus yang berakhir atau masuk ke simpul tersebut. Sehingga jumlah out degree sama dengan jumlah in degree, yang merupakan jumlah arcus pada graf berarah tersebut. Simpul yang berderajat ke dalamnya sama dengan 0 disebut sumber atau source, dan bila derajat keluarnya sama dengan 0 disebut muara atau sink. V mengandung 4 simpul, yakni 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan A mengandung 7 arcus, yakni 14, 21, 21, 22, 23, 24, dan 43. Dari graf G1 diperoleh in degree 1 sama dengan 2, in degree 2 sama dengan 2, in degree 3 sama dengan 2, in degree 4 sama dengan 1, sehingga jumlahnya menjadi 7. Out degree 1 sama dengan 1, out degree 2 sama dengan 4, out degree 3 sama dengan 0, out degree 4 sama dengan 2, sehingga jumlahnya 7. Pada graf ini, jumlah derajat ke dalam sama dengan jumlah derajat keluar, yaitu banyaknya arcus. Supaya lebih memahami tentang aplikasi graf berarah, kita perhatikan contoh berikut ini. Dari graf ini diperoleh simpul A in degree sama dengan 4, simpul B in degree sama dengan 1, simpul C in degree sama dengan 1, simpul D in degree sama dengan 1, simpul E in degree sama dengan 0. Simpul yang berderajat ke dalamnya sama dengan 0 disebut sumber atau source. Jadi,
Simpul yang merupakan sumber pada graf ini adalah simpul E. Pengertian tentang graf berarah sangatlah penting sebagai dasar untuk mempelajari jalur terpendek. Terdapat istilah-istilah dalam graf berarah yang digunakan dalam jalur terpendek, yaitu simpul atau U, disebut juga titik atau node atau edge, ruas atau V, disebut juga rusuk atau garis atau vertex, degree atau derajat, yaitu jumlah ruas yang menghubungkan suatu simpul. Derajat keluar atau out degree suatu simpul adalah banyaknya arkus yang keluar dari suatu simpul. Derajat masuk atau in degree suatu simpul adalah banyaknya arkus yang berakhir dari suatu simpul. Sumber yaitu suatu simpul yang memiliki derajat masuk atau in degree sama dengan 0. Muara yaitu suatu simpul yang memiliki derajat keluar atau out degree sama dengan 0. Arkus yaitu ruas pada graf. Algoritma jalur terpendek ternyata sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini akan diberikan contoh aplikasi dari algoritma jalur terpendek. Rute perjalanan dari suatu kota W ke V dibuat dalam bentuk graf berarah. Sebagai bobotnya adalah waktu tempuhnya. Maka, hasil dari menentukan jalur terpendek adalah perjalanan dari kota U ke kota Y dengan waktu yang tercepat, atau misalkan sebagai bobotnya adalah biaya bis antar kota. Maka, hasil dari menentukan jalur terpendek adalah perjalanan dari kota U ke kota Y dengan biaya termurah. Untuk menentukan jalur terpendek, kita dapat menggunakan algoritma berikut ini. Pertama, tentukan sumber dan muara dari graf tersebut. Kemudian kedua, cari bobot terkecil dari setiap arkus. Ketiga, libatkan simpul-simpul yang ada. Kemudian yang keempat, hapus semua jalur yang berkaitan dengan simpul yang dilibatkan. Dari gambar graf ini, dapat diketahui bahwa simpul U merupakan sumber dan simpul V merupakan muara. Sedangkan bobot dari setiap arkus pada graf ini adalah UX sama dengan 4, UY sama dengan 6, UZ sama dengan 2, XA sama dengan 4, XY sama dengan 3, YB sama dengan 2, YC sama dengan 1, ZY sama dengan 2, ZC sama dengan 5, AB sama dengan 2, AV sama dengan 3, BV sama dengan 3, CV sama dengan 3. Setelah kita mengetahui bobot dari setiap arkus, maka kita urutkan dalam bentuk tabel jarak. Tabel jarak dari graf ini adalah tahap 1. Lihat simpul awal, U, beri harga sama dengan 0. Cari simpul terdekat dari simpul U dan yang memiliki bobot terkecil. Kemudian ambil simpul Z, UZ sama dengan 2. Lingkari UZ sama dengan 2. Coret semua arkus yang berakhir di Z. Dalam kasus ini tidak ada. Beri harga Z sama dengan 2. UZ sama dengan 2. Tahap 2. Cari simpul terdekat dari simpul U dan Z yang memiliki bobot terkecil. Dalam hal ini, ambil simpul X. UX sama dengan 4. Lingkari UX sama dengan 4. Coret semua arkus yang berakhir di X. Dalam kasus ini tidak ada. Beri harga X sama dengan 2. Jadi UX sama dengan 4.
Tahap 3, cari simpul terdekat dan yang memiliki bobot terkecil dari simpul U, Z, dan X. Dalam hal ini, ambil simpul Y. ZY sama dengan 2. Lingkari ZY sama dengan 2. Coret semua arkus yang berakhir di Y, yaitu UY dan XY. Beri harga Y sama dengan 4. UZ ditambah ZY. Tahap 4, cari simpul terdekat dari simpul U, Z, X, dan Y yang memiliki bobot terkecil. Dalam hal ini, ambil simpul C. YC sama dengan 1. Lingkari YC sama dengan 1. Coret semua arkus yang berakhir di C, yaitu ZC. Beri harga C sama dengan 5. UZ ditambah ZY ditambah YC. Tahap 5, cari simpul terdekat dari simpul U, Z, X, Y, dan C yang memiliki bobot terkecil. Dalam hal ini kita ambil simpul B. YB sama dengan 2. Lingkari YB sama dengan 2. Coret semua arkus yang berakhir di B, yaitu AB. Beri harga B sama dengan 6. UZ ditambah ZY ditambah YB. Tahap 6, cari simpul terdekat dari simpul U, Z, X, Y, C, dan B yang memiliki bobot terkecil. Dalam hal ini kita ambil simpul A. XA sama dengan 4. Lingkari XA sama dengan 4. Coret semua arkus yang berakhir di A, namun dalam kasus ini tidak ada. Beri harga A sama dengan 8. UX ditambah XA. Tahap 7, cari simpul terdekat dari simpul U, Z, X, Y, B, dan A yang memiliki bobot terkecil. Ambil simpul V. CV sama dengan 3. Lingkari CV sama dengan 3. Coret semua arkus yang berakhir di V, yaitu AV. Beri harga B sama dengan 8. UZ ditambah ZY ditambah YC ditambah CV. Jika digambarkan dalam tabel jarak, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Setelah kita sampai pada simpul muara atau V, maka kita telah selesai mencari jalur terpendek dari graf G3. Hasilnya yaitu panjang jalur terpendeknya adalah 8 dengan rute V, C, Y, Z, U. Jika ditelusuri dari belakang, maka jadi jalur terpendeknya adalah U, Z, Y, C, V. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui mengenai jalur terpendek. Tetapi, untuk lebih jelasnya lagi, maka bagaimana kalau kita menyelesaikan satu contoh soal lagi supaya kamu lebih mengerti lagi? Untuk menjawabnya, kita ingat lagi tahap-tahapan penyelesaian dari contoh sebelumnya. Berikut ini adalah tahap-tahapnya. Tahap 1. Lihat simpul awal X. Beri harga sama dengan 0. Cari simpul terdekat dari simpul X yang memiliki bobot terkecil. Ambil simpul A. XA sama dengan 2. Lingkari XA sama dengan 2. Coret semua arkus yang berakhir di A. Dalam kasus ini tidak ada. Beri harga A sama dengan 2. XA sama dengan 2. Tahap 2. Cari simpul terdekat dan yang memiliki bobot terkecil dari simpul X dan A. Ambil simpul B, AB sama dengan 1.
Lingkari AB sama dengan 1, coret semua arkus yang berakhir di B. Dalam kasus ini tidak ada. Beri harga B sama dengan 3, XA ditambah AB. Tahap 3. Cari simpul terdekat dan yang memiliki bobot terkecil dari simpul X, A, dan B. Ambil simpul C. BC sama dengan 2. Lingkari BC sama dengan 2. Coret semua arkus yang berakhir di C. Dalam kasus ini tidak ada. Beri harga C sama dengan 5. XA ditambah AB ditambah BC. Tahap 4. Cari simpul terdekat dan yang memiliki bobot terkecil dari simpul X, A, B, dan C. Ambil simpul Y. CY sama dengan 2. Lingkari CY sama dengan 2. Coret semua arkus yang berakhir di Y, yaitu FY. Beri harga Y sama dengan 7. XA ditambah AB ditambah BC ditambah CY. Dari tabel terakhir, dapat kita ketahui jalur terpendeknya adalah jalur terpendek pada graf ini, X, A, B, C, Y. Ternyata, setelah kita mengetahui langkah-langkah penyelesaiannya, ternyata mudah bukan mencari jalur terpendek dari sebuah graf. Nah, karena kalian sekarang sudah mahir, kita akan masuk pada bahasan selanjutnya, yaitu tentang aliran maksimal. Yang dimaksud dengan aliran maksimal adalah mengatur jadwal pengiriman barang agar barang yang dikirim dari satu simpul sumber ke simpul muara menjadi maksimal. Sumber adalah simpul yang mengirim barang dan muara adalah simpul yang menerima barang. Sedangkan simpul perantara adalah simpul yang berada di antara sumber dan muara. Lalu, kapasitas arkus adalah angka atau bobot pada masing-masing arkus. Agar lebih jelas, saya akan memberikan contoh aplikasinya seperti berikut ini. Kita misalkan ada sejumlah 4 buah gudang dengan sejumlah truk pengangkut khusus dengan tujuan tertentu. A. Gudang produksi, B dan C. Gudang transit, dan D. Gudang pemasaran. Misal, gudang A ada 8 truk bermuatan yang hanya dapat mengantar beras ke gudang D. 10 truk yang bermuatan yang hanya dapat mengantar barang ke gudang B, dan 7 truk bermuatan yang hanya dapat mengantar barang ke gudang C. Demikian pula yang lain. Misalkan dari gudang A akan berangkat 10 truk ke gudang B, sampai di gudang B, muatan dibongkar, dan dari gudang B hanya ada 4 truk yang dapat mengantar barang ke gudang B, maka 6 truk dari gudang A tidak dapat membongkar muatan dan akan sia-sia. Maka seharusnya dilihat dahulu berapa truk yang bisa jalan ke D melewati B. Kalau memang hanya 4 truk, maka dari A diberangkatkan hanya 4 truk, tidak perlu 10 truk. Hal ini hanya membuang biaya transport. Dari gambar graf ini, dapat diperoleh sumber adalah A, muara adalah D, simpul perantara adalah B dan C. Kapasitas arkus A sama dengan 10,
kapasitas arkus B sama dengan 0. Dari A dapat dikirimkan 10 barang ke B, sedangkan dari B tidak dapat mengirimkan barang ke A. Untuk mencari aliran maksimal, kita dapat menggunakan algoritma berikut ini. 1. Cari path dari sumber ke muara yang dapat membawa aliran positif. Jika tidak ada, maka dapat melangsung ke tahap 4. Sedangkan jika ada, tentukan aliran maksimal path tersebut. 2. Pada graf berikutnya, kapasitas arkus dikurangi dengan aliran maksimal. Kapasitas arkus yang berlawanan bertambah dengan aliran maksimal tersebut. Langkah ketiga, kembali ke tahap pertama. Maka, aliran maksimal adalah jumlah semua barang yang diterima oleh muara. Dengan algoritma itu, maka aliran maksimal dari sebuah graf G dapat dicari dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Tahap 1, jalur A, D, aliran maksimalnya sama dengan 8. Tahap 2, jalur A, C, B, dan D, aliran maksimalnya sama dengan 4. Tahap 3, jalur A, C, D, aliran maksimalnya sama dengan 1. Tahap 4, karena tidak ada lagi jalur dari sumber ke muara yang dapat membawa aliran positif, maka aliran maksimal dari graf ini adalah 22, yaitu dengan jalur AD sama dengan 8, jalur ACBD sama dengan 4, jalur ABCD sama dengan 9, jalur ACD sama dengan 1, sehingga total seluruhnya 22. Demikianlah pembahasan kita tentang aplikasi graf berarah. Semoga program ini dapat berguna untuk kita semua. Sampai jumpa pada program berikutnya.